Atau yang mau satu bagi dua juga boleh. Iya, satu berdua lah. Dia ganteng, dia kaya raya, dia apa? Tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lu nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir nih lah. Hah? Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Kalau lu bayangin mereka yang kayak gitu. kalau tidur, Iya. lu mau bangun tidur baru setelah itu lu pengen gak mau melek cepet-cepet, gak bakal lu kesiangan. Jadi sebenarnya yang tipe lu Wen. Wendy dari awal yang ini ganteng banget sampai dia mereka datang. Coba lihat live pertama aku ya. Wendy yang paling heboh. Wendy makeup full, gue Makeup bare face, full. gue gak makeup sama sekali. Full dia bare face. Gue bare face, aku baru lihat ketika kayak Sergio pada ngetek-nekin aku gitu. Sarwenda dikabarkan benar-benar tidak menyangka dan mengalami shock berat yang meruntuhkan seluruh dunianya. Ia yang membuatnya rela kehilangan ketulusan seorang Ruben Onsu, yaitu Gio, ternyata bermain api di belakang layar. Gio diduga kuat berselingkuh dengan adik kandung Sarwenda sendiri, yakni Wendy Lo. Kan sebenarnya dia yang dia sama tim aku itu yang kayak bunda-bunda. Kan biasanya brand owner banyak yang ke rumah kan, live bareng aku kan. Terus mereka yang heboh, bunda, ada owner parfum ganteng banget ini collab, mau nggak bunda live bareng? Oh awalnya iya. Kalau aku kan emang terserah, maksudnya kan mereka yang ngaturin jadwal, mereka yang juga udah tahu. Belum tahu siapa yang bakal datang. Nggak tahu. Healthy tiramisu. Bun nih, ada udah transfer belum Bun? Tadi parah banget. Iya. Tadi. Pak, tahu ini sabunnya punya isi. Tapi kan kamu udah pakai, kamu nggak izin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tadi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Iya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Ya kamu nggak lupa. Selama ini Wendy Lo dikenal sebagai sosok adik yang selalu pasang badan dan ikut campur dalam pusaran konflik rumah tangga kakaknya. Keberadaan Wendy yang selalu menempel di circle terdekat Sarwenda dan Gio rupanya menumbuhkan benih-benih pengkhianatan di belakang layar. Sarwenda diramal baru menyadari kejanggalan ini setelah menemukan jejak digital dan interaksi yang dinilai melampaui batas kewajaran antara adik kandungnya dan kekasih barunya tersebut. Ketika Sarwenda sedang sibuk menghadapi hantaman hukum, somasi pengosongan rumah dari Hotman Paris, hingga tekanan psikologis akibat dihujat netizen se-Indonesia, Gio dan Wendy diduga justru memanfaatkan momen kelengahan itu untuk memadu kasih di tempat tersembunyi. Bagi seorang wanita, dikhianati oleh kekasih itu menyakitkan. Namun dikhianati oleh adik kandung yang lahir dari rahim yang sama, ada sebuah luka batin yang tidak akan pernah bisa disembuhkan seumur hidup. Miskin, tenang aja ya. Berarti nggak panas. Kalau mau yang 36 kayak ini ya, aku kasih lihat lagi untuk area depannya ya guys. Area depannya Bagi Gio, wanita hanyalah batu loncatan untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Pengkhianatan ini menjadi bukti nyata betapa murahnya harga sebuah komitmen bagi pria seperti Gio. Sarwenda kini harus menerima kenyataan pahit bahwa pria yang dia puja-puja ternyata tidak lebih dari seekor musang berbulu domba yang siap menerkam siapa saja demi keuntungan pribadi. Bisa kalian bayangkan bagaimana hancurnya mental Sarwenda saat ini? Dia kehilangan segalanya dalam waktu yang bersamaan. Hak asuh anak sudah direbut oleh Ruben Onsu. Istana megahnya terancam disita paksa oleh Hotman Paris. Dan sekarang, asmara yang dia banggakan berakhir dengan pengkhianatan incestuous yang memalukan bersama adiknya sendiri, Wendy Lo. Kepanikan Sarwenda yang kemarin sempat nangis-nangis meminta bertemu kepada Ruben Onsu, kini terlihat jelas motifnya. Dia benar-benar sudah sendirian, terlantar, dan dikhianati oleh circle-nya sendiri. Dengan menggandeng pengacara paling ditakuti di Indonesia, Hotman Paris Hutapea, Ruben Onsu dikabarkan resmi mengambil langkah ekstrem, melaporkan sosok Gio, pria yang santer disebut sebagai pacar baru Sarwenda, atas dugaan pelanggaran hukum pidana berat, yaitu dugaan pencabulan atau tindakan tidak pantas terhadap anak di bawah umur.
Kok bisa-bisanya dia kasih anaknya di pangku begini ya? Terus si Entong bisa begini nggak ya? Aduh, ini anak perempuan udah 11 tahun kalau nggak salah. Bisa-bisanya begitu. Dan yang lucunya diposting. Aduh. Gengs, ada berita lagi nih. Ya, tadi gue nyalain. Gue berpikir-pikir nih ya kan. Kalau ngomong masalah-masalah Mokondo, Geo pacarnya Sarwenda, itu Mokondo level maksimal. Iya gak sih? Karena lu bayangin aja, kalau bener ya, dia waktu itu di endorse kopi Nescafe, di rumahnya punya Ruben, mobil punya Ruben, semuanya punya Ruben, ya kan? Ini adalah Mokondo level maksimal. Jadi kalau lu pada para Mokondo belajarnya sama Geo, siapa? Geo Rogi itu love you. Guys, ini aku baru bangun ya. Mau scroll TikTok tadi kan nemu ini kan. Aku buka komen-komennya tuh ngakak semua guys, sumpah. Terus yang jadi pertanyaan aku sekarang ini, kemana kita para netizen selama ini guys? Kok kita tuh nggak sadar ya kalau dia tuh banyak banget pakai propertinya Bang Ben. Kayak endorse gitu. Kok kita kemana kita? Kok kita nggak merhatiin gitu ya? Nanti dengan kejadian ini baru kita semua sadar. Terus yang paling ngakak itu guys, kalian coba masuk di akunnya Nescafe guys. Nescafe. Kalau kalian buka komennya tuh kalian akan ngakak di situ guys, sumpah. Aku pernah nemu komen kayak gini kata. Sekarang udah nggak mau minum Nescafe katanya. Soalnya kemarin minum ada rasa-rasa kutang. Aduh Tuhan. Terus kan link komen kayak gini. Sekarang aku udah males katanya minum Nescafe. Soalnya nyeduhnya harus ke rumah Ruben. Terus ada yang bilang gini lagi, sekarang Nescafe itu udah ada yang rasa Mokondo latte. Terus yang terakhir itu ada yang komen kayak gini, emang ya kalau minum Nescafe itu kayak ada rasa-rasa nggak tahu dirinya sama nggak tahu malu. Netizen anjing. Sergio dan Sarwenda diduga dipecat dari beberapa brand kosmetik yang menggunakan mereka sebagai brand ambassador. Setelah ramai banyak kritikan dari banyak netizen, akhirnya beberapa brand ini memberikan klarifikasi lewat live streaming mereka. Mereka menyatakan kalau sudah tidak ada lagi kerjasama apapun dengan Sarwenda maupun Sergio. Inikah yang dinamakan sanksi sosial? Entahlah. Dan berbeda dengan seorang Ruben Onsu. Ruben Onsu ini semakin laris manis, bahkan live jualan Ruben Onsu ini sempat menduduki peringkat pertama di sosial media guys. Wow, luar biasa ya. Ini membuat kita semakin berpikir bahwa sekeras apapun seseorang berusaha untuk menjatuhkanmu, jika kau itu tidak betul-betul bersalah, kau tidak akan jatuh. Untungnya ada vlog karena suka ada yang amnesia ya. Ini mas, saya itu bukan lahir dari anak orang kaya. Saya bukan dari orang yang punya, tapi cukup. Kami lahir dari keluarga yang serba cukup. Jadi segala pencapaian yang kami miliki, terutama yang saya miliki itu adalah hal yang buat saya harus saya hargai, gitu ya. Apalagi kan posisinya ini berpisah, bukan hal atau kemauan kita ya gitu. Cuman ya ini sedikit berbeda ceritanya kayaknya. Makanya kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Untungnya ada vlog, kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki buat pala gitu. Usahainnya benar-benar dahsyat, benar masya Allah. Jadi saya cuma bilang, ya mau nggak mau deh gue gitu. Saya cuma bilang, udah mau nggak mau deh gue. Gak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci, yang mendukung. Tapi kan di sini yang mau dibahas apa sih, orang dibahas cuma ketemu anak. Iya, akhirnya ya alhamdulillah dapat saya dapat ketenangan lewat sebuah masalah gitu. Pesan untuk
para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama 9 tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya, nggak boleh begitu. Mending kayak kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Pantasan netizen sering bilang kalau si mantan suami itu sudah mengangkat si tim SAR dari lumpur lapindo. Terus ada fansnya ngamuk-ngamuk, kan? Kalau nggak salah itu yang banyak bunga nih, yang banyak bunga di badannya itu ya. Kalian bilang mengangkat si tim SAR dari lumpur lapindo. Lumpur lapindo mana? Lumpur lapindo apa? Oh, aduh, dia belum tahu aja. Kalau pas waktu kuliah itu dia menjadi salah satu simpanan. Kumpul kebo dia, ya kan? Nggak tahu aja dia. Sekarang sudah beredar kan? Ya kan, sudah beredar di aplikasi sebelah. Sudah ada yang buka mulut. Sudah ada teman sejawatnya dia yang berkata pernah ditelenjongin, ya kan? Mabora pula. Lalu setelah ditelenjongin dia telepon temannya jam 3 malam untuk dibantu, dievakuasi. Aduh, sebenarnya gue tuh malas giba-giba yang terlalu dalam seperti ini, ya kan. Tapi ini nih, gue paling kesel nih, ya, sama-sama pendukungnya yang bodoh, tolol, buta, tuli ini. Jadi kita tuh mau nggak mau tuh harus harus keluarkan lagi gitu keburukan, kejelekan. Sebenarnya aku nggak mau, benar, sumpah. Tapi ini nih banyak aku lihat nih di beranda-beranda aku nih, seliwiran nih, emak-emak yang nggak tahu apa-apa gitu loh, tiba-tiba nyerang si mantan suami, bilang mantan suami gini gitu. Nggak suka dengan kalimat diangkat dari lumpur lapindo. Fakta itu, ya, sekalipun ini gibah ya, tapi ini bukan fitnah, paham kalian? Biar kalian tahu yang sebenarnya dan gak ngeyel dan gak memfitnah pihak-pihak kubu mantan suami, ya. Itu maksudnya, makanya gue keluarin lagi itu yang sudah terkubur itu, biar kalian tahu, jangan tertipu sama kekalemennya. Nih gue sebelum masak nih mau ngomong ya, soalnya aku punya tiga pembela fans fanatik. Ada Viti, 3 pembela fans fanatiknya SW sama si CEO abal-abal itu. Nah, 3 orang ini ya yang membela si SW ini nyenggol tentang kemu'alafannya Ruben Onsu, atau nyenggol tentang kepindahan keyakinannya Ruben Onsu dari agama Kristen ke Muslim kayak gitu. Nah, aku paling gak suka dalam masalah Benso sama SW itu selalu melibatkan keyakinan. Ada yang speak up, yang barusan aku posting, maaf aja, Tuhan aja dihianati, apalagi apa kayak gitu, istri atau kayak mana. Terus ada lagi domba tersesat lah si Bensu. Terus kenapa Bensu ini banyak yang support? Karena Bensu itu mu'alaf. Nah, 3 orang yang pembela Bensu ini, pembela CSW ini yang selalu mengaitkan mengaitkan perceraiannya Bensu itu gara-gara Bensu itu login. Ada tuh fitinya. Dan saya tegaskan lagi ya, keyakinan itu adalah semua hak manusia, mau pindah kemana kayak gitu. Yang penting tidak ada paksaan.
Kalau misalkan ada yang bilang katanya Bensu itu ini, gue harus berspeak up karena gue merasa tersindir. Agama Bensu yang sekarang itu agama gue loh. Jadi seakan-akan gara-gara login Bensu jadi seperti seakan agama gue ini diinjak-injak loh oleh kalian yang minoritas. Paham? Saya kasih tahu. Tuh. Menurut keyakinan kalian si Bensu itu adalah domba tersesat. Menurut keyakinan saya, kok manusia disebut domba? Manusia ya manusia, domba ya domba. Kayak gitu. Kalau mau debat masalah agama, anjir, aku paling sebel dah kayak gitu. Terus ada yang bilang, kenapa Bensu dibela karena Bensu mualaf? Ya otomatis mayoritas di Indonesia memang kebanyakannya Muslim. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu. Kalau mualaf pun yang salah tidak akan dibela. Paham? Kayak gitu. Dan ada lagi tuh satu lagi yang bilang tidak ya harus dimaklum, Tuhan aja dihianati, apalagi manusia mungkin seperti istrinya mungkin kayak gitu. Kalau misalkan tidak nyaman dengan agamanya terus pindah ke agama gua kayak gitu, apa salahnya? Kalau menurut aku juga dari Muslim ke Kristen itu udah salah, tapi kan itu prinsip. Keyakinan mereka, toh mereka yang tanggung. Gua kasih paham, gua kagak suka kayak gitu. Kayak injak-injak agama gua, anjir. Gua harus klarifikasi, gua harus bela agama gua juga. Setan kalian, gua bilang kalian setan. Dan kalian kalau masalah perpindahan Bensu dengan login, kalian kenapa nggak mempermasalahkan si Sarwendahnya? Nah, gua baru speak up nih. Emang agama si Sarwenda itu sebelum nikah sama si Ruben apa? Apa? Bukan Kristen, bukan. Bukan Kristen. Udah nikah aja sama si Bensu baru Kristen. Karena di keluarganya itu berbeda-beda agamanya, banyak agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha kayak gitu. Jadi jangan mempermasalahkan yang rame si Bensu sama si Aswe ini gara-gara banyak yang ngebela gara-gara login, banyak orang nonis juga ngebela si Bensu. Jadi jangan berisik kalian yang menyangkut pautan dengan agama gua, paham? Diam, kalian minoritas, jangan berisik kalian. Jangan rame nantinya. Permasalahan soal CEO dan si Wenda ini tuh emang kagak abis-abis ya guys ya. Yang pertama itu kan minuman kopi, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga nih ya kan apa kemarin Jampel Song, sekarang yang keempat brand mie. Astagfirullah kata gua. Yang gue bingungin itu adalah ketika brand ngajak kerjasama ke mereka gitu tuh ya kan, Papio dan Mamio ya guys ya, itu tuh apakah brandnya menyuruh untuk anaknya juga ikut tampil di dalam pekerjaan itu apa gimana sih kata gua. Yang gue bingungin itu adalah guys, TikTok ini kan harusnya kan sensitif gak sih terhadap anak kecil gitu kalau sih misalnya live ya kan, tapi kok aneh mereka kok nggak di ban? Why? Itu kalau nggak salah live-nya itu kan ada di rumah ya guys ya. Oke, di rumah gitu ya guys ya, itu kan rumah gitu kan, ya anaknya apa segala macem gitu. Tapi kan harusnya tuh anak itu tidak diikut sertakan gitu di dalam pekerjaan itu. Apalagi kan mereka berdua tuh kadang live-nya tuh kan agak-agak ya kan, kemesraan udah kayak pasangan sah gitu. Karena belum anjir, kesel gue ngeliatnya. Endah, lu itu kan konten kreator ya, selebgram. Kenapa sampai lu bilang katanya kalau rezeki itu datangnya dari Tuhan? Memang benar, memang. Tapi kalau lu yang namanya konten kreator, selebgram, ingat ya, penghasilan kau itu 100% didapatkan dari netizen. Jangan kau bilang netizen tidak ada pengaruhnya dalam hidup kau. Ya, yang beli produk yang kau jual itu siapa? Netizen. Ingat, Endah. Jadi jangan kau menghilangkan jasa daripada netizen. Kau jadi konten kreator, jadi selebgram, itu karena apa? Karena netizen. Halo Sergio Lovers yang pada menolak fakta, sini kumpul sebentar. Ada yang gue mau informasiin satu lagi. Kemarin kan ada yang mengulik kalau jam tangan yang dipakai seorang CEO Gio itu kan palsu ya. Nah ada lagi jam tangan kedua di akun yang sama ya, Setlex Durolex itu menyatakan kalau jam tangan ini salah dua berarti ya. Yang kedua yang dipakai Gio ini juga adalah diduga kemungkinan besar
fake atau palsu. Dia juga sudah melampirkan bukti perbedaan yang fake dan perbedaan yang ori. Jadi kalian lihat di situ, itu ada lingkaran warna yang dimerahin, ya. Itu posisinya yang fake dan yang ori itu berbeda. Kalau yang garis hijau itu tengah-tengah. Oke, jadi diambil garis tengah, sama-sama diambil garis tengah. Yang ori sama yang fake, lingkarannya itu posisinya berbeda. Jadi akun Setlex Durolex menyatakan lagi nih, jam tangan yang dipakai Gio yang jenis EP Royal Oak Skeleton ini juga kemungkinan besar fake atau palsu. Dan yang perlu kalian tahu, akun Setlex Durolex ini bukan akun sembarangan guys. Dari dulu memang dia suka mengulik, dia suka meneliti jam-jam tangan yang dipakai sama orang-orang yang bukan biasa-biasa aja itu palsu atau ori. Gitu ya. Jadi akun ini bukan akun sembarangan. Jangan kalian ini dia itu netizen yang kurang kerjaan, bukan. Dia itu memang dari dulu suka mengulik, makanya disebutlah akun ini sebagai nama Eagle Eyes atau mata elang gitu kan. Dan kalau cuman sekasat mata, orang cuman ngelihat sekali lewat, itu nggak akan kelihatan ori sama palsu. Tapi kalau orang yang benar-benar mengulik dengan sangat-sangat teliti, itu jelas kelihatan ya. Jadi kalau memang ini semua berita bohong, berita tidak benar, ternyata yang dia pakai itu ori, harusnya dia bisa mengklarifikasi di media, dia bisa melampirkan bukti-bukti kalau emang dia itu beli ori, ya dia bisa mengeluarkan invoice atas nama dia, atau dia bisa nge-spill belinya di mana, atau dan sebagainya. Pokoknya pasti ada lah bukti-bukti kalau memang itu ori, ya. Gitu ya, Sergio's Lover ya. Jadi udah, kalian jangan menolak fakta gitu. Boleh mengidolakan, tapi buta jangan ya. Harus dipakai juga akal pikirannya, oke? Nah, satu lagi nih buat para Sergio's Lover yang pada bilang kalau emang kenapa kalau dia pakai palsu? Emang dia pernah menyatakan kalau yang dia pakai itu ori semua? Emang nggak boleh dia pakai yang palsu? Emang dia harus pakai yang ori? Sini gue kasih tahu ya. Masalahnya di sini, Sergio itu sudah membrandingkan diri dia sebagai orang yang bukan biasa-biasa aja. Dia sudah membrandingkan diri dia di sosial media kalau dia itu seorang CEO dan mempunyai banyak perusahaan dan mempunyai 2000 toko dan produknya dia juga udah sampai ke luar negeri ya. Jadi dia sudah membrandingkan diri kalau dia itu bukan seorang yang biasa-biasa aja. Jadi nggak mungkin seorang yang bukan biasa-biasa aja memakai barang-barang palsu ya. Kalau dia orang biasa-biasa aja tidak membrandingkan diri apapun, mungkin nggak akan seheboh ini. Masalahnya yang dia sudah terlanjur lakukan adalah dia sudah membrandingkan diri setinggi mungkin, tapi yang dipakai adalah palsu. Ngerti sampai di sini ya? Jadi jangan ada lagi yang bilang emang nggak boleh dia bla 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 bla. Jangan ya. Kalian juga jangan menolak fakta. Kalau memang fakta idola kalian salah, ya udah salah. Ya, netizen Indonesia Konoha itu memang top ya, top nek masalah gosip gibah nyerang orang, nguliti orang tuh sampai ke sumsum-sumsumnya. Kalian tahu kan yang lagi heboh, yang lagi up ini kan Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya kan, semua brand-brand yang dipegang sama Mamio Papio, ya kan, Mamio Papio, itu semua dikuliti sama netizen, ya, dari kacang, dari pembersih wajah yang Pond's, terus Nescafe, semua dikuliti. Kalian baca itu yang di Nescafe, bener-bener itu bikin ngakak anjir. Sumpah kalian tuh best. Kalau suruh nguliti orang best. Guys, ini aku tuh tadi tidur jam berapa ya? Jam 8 tidur, terus bangun jam 12 teng ya. Kayak gitu, karena ada suara tikus kucek-kucek. Malum lah, rumahnya nggak rumah
nggak rumah kayak macam idola kalian lah. Aku mah hanya apalah, hanya babak ranginang, tikus masih ada di rumah. Kayak gitu. Nah, gua mau speak up ya kepada pembelanya SW, pembelanya Cibi dan pembelanya si Mokondo ya, kayak gitu. Yang sebagiannya membela SW dan membela Mokondo itu bukan karena memang si SW dan si Mokondo ini wajib dibela karena benar, bukan sebagian ya, aku bilang oknum ya, sebagiannya membela SW itu bukan karena SW itu menurut mereka itu patut dibela karena benar, karena mereka benci sama Bensu, punya penyakit hati, iri dengki sama Bensu. Kenapa aku speak up seperti itu? Kalau misalkan kalah argumentasi, kalah debat, sebagian pendukung SW itu barbar. Dia mencaci, memaki, kayak gitu, menghina, rasis pula. Kalau gua membela Bensu, bukan berarti gua membenci SW. Garis bawah ya, gua membela Bensu bukan karena gua membenci SW, tapi karena gua membela Bensu itu karena gua yang punya nilai plus. Kenapa gua harus membela Bensu? Dan gua punya nilai negatif, kenapa gua tidak membela SW? Itu aja. Tapi saya tidak membenci SW, paham? Dan untuk para pembenci Bensu yang sebagiannya banyak membela SW kayak gitu, yang suka ngata-ngatain anak pungut, gua kasih tahu jangan asal nyablak. Makanya kalau blow on bodoh jangan terlalu di-up ke sosial media. Yang ada gua ketawa, orang kota ngata-ngatain kayak gini, kok pemikirannya jauh dangkal sekali. Ini gua orang kampung ya. Untuk para pembenci Bensu ya, yang suka ngata-ngatain si Onyo atau ya yang suka ngata-ngatain si Onyo, anak pungut, hati-hati. Nanti ada hukumnya. Kecelet sedikit, kalian bisa penjerong loh. Kalau misalkan bapaknya mau melaporkannya. Kenapa gue speak up seperti itu? Gue kasih tahu. Si Onyo adalah anak angkat, anak adopsi, di mana anak adopsi itu sah di mata hukum negara Indonesia kita. Dan mengangkat anak adopsi yang sah di mata hukum dan negara itu tidak gampang. Harus tahu babat, bibit, bobot keluarganya harus jelas. Si orang tua yang mengangkatnya harus ada izin ke pihak keluarga, khususnya kepada orang tuanya kalau masih ada. Baik kepada ibunya, baik kepada bapaknya. Kalau misalkan sudah jelas keluarganya, apalagi ada orang tuanya kayak gitu, maka si ayah angkat ini yang mau mengadopsi harus izin dulu. Boleh nggak saya ngangkat anakmu? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kata orang tuanya pasti bertanya, alasannya apa? Saya mengangkat anakmu akan saya sekolahi, akan saya buat jadi sukses lah, akan saya buat jadi anak pintar, dan saya akan menyayangi seperti anak kandung. Jelas ada alasannya, kayak gitu. Kalau misalkan si ayah angkat mengiyahkan, atau si ayah kandung atau keluarganya memperbolehkan, maka itu bisa diurus ke hukum tata cara, diurus ke negara lah, melalui step by step prosedurnya. Dan kalau sudah ketuk palu, maka si anak angkat yang diadopsi itu secara hukum dan negara sah menjadi anaknya. Aku sebutkan menjadi anaknya si Bensu lah, si Peto itu, si veteran Peto itu, karena sudah mengikuti sesuai prosedur tata cara aturan Indonesia itu. Dan kalau misalkan sudah sah ketuk palu bahwa si veteran PT itu adalah anak si Bensu, maka pasti ada tuh di kartu keluarga. Sudah kuat itu.
Dan si anak angkat ini berhak wajib mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Wajib. Hibah tapi wajib. Karena sah di mata negara. Itu. Dan kalau anak pungut, aneh, gue mau kasih tahu nih tentang pembahasan anak pungut yang selalu ngatain onyo anak pungut kayak gitu. Nah, gue jelasin supaya jangan blow on bodoh. Anak pungut diadopsi atau diangkat secara kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Misalkan kita menemukan anak di jalanan, di panti, anak di jalanan atau anak yang yatim piatu kayak gitu, tidak jelas babat bibit keluarganya. Dengan rasa kemanusiaan, maka kita ambil, kita rawat, kita didik, tapi tidak mengikuti sesuai prosedur apa yang ada di Indonesia, maka tidak ada sah secara hukum negara. Jadi lewat kemanusiaan lah, rasa kemanusiaan, kasihan kayak gitu. Dan tidak wajib mendapatkan harta waris kecuali orang tua angkatnya menghibahkan, tapi tidak wajib. Dan baik anak angkat atau anak adopsi, baik anak pungut, tetap ngambil bin dari keluarganya, dari ayah biologisnya. Misal kalau nikah atau kayak keman, tetap ayah biologis, ayah kandung wajib dipakai. Seperti itu. Dan ingat, untuk yang selalu menghina anak angkat, yang selalu ngatain anak pungut, anak angkat jadi anak pungut kayak gitu. Nah, sedangkan si anak pungut ini adalah anak yang sah di mata negara, anak angkat yang sudah diadopsi secara resmi oleh orang tuanya kayak gitu, secara resmi, ada surat-suratnya. Kalau misalkan ngatain gak jelas, itu si orang tua angkatnya bisa melaporkan kayak gitu. Nah, untuk Bensu, silahkan laporkan orang yang ngatain si Onyo berlebihan kayak gitu. Silahkan laporkan, karena di mata hukum negara, Bertrand Peto Onsu sah anak Ruben Onsu. Dan kalau misalkan bapaknya kesini merasa terganggu dengan silahkan laporkan, aku dukung. Dan untuk para pembenci Bensu yang berkedok pembela SW, yang suka ngata-ngatain anak pungut, kalian sampah. Ini saya lihat ada sosok yang namanya Onyo, panggilan kesayangan di keluarga Ruben Onsu. Dia itu dulu diangkat pas jadi bintang tamu di salah satu media televisi di acara Brownies. Awalnya kalau kita tahu kehidupan sehari-hari di kampung, itu dia dilematis dengan problem keluarga karena ayah dan ibunya itu meninggalkan dia seorang diri ya. Terus dia diasuh oleh neneknya. Nah, makanya dia berani hijrah untuk mengembangkan bakatnya sehingga pindah ke Jakarta. Nah, setiap kegiatan sehari-harinya itu dia jualan, ya, terus juga banyak aktivitas yang dilakukan di kampung halaman, tempat di mana Bertrand Peto itu dilahirkan. Nah, tiba-tiba dengan inisiatif Pak Ruben Onsu untuk mengembangkan bakat ini bocah, ini Bertrand Peto, akhirnya Bertrand Peto akhirnya Ruben Onsu dan Sarwenda resmi mengangkat Bertrand Peto sebagai anak angkat atau anak asuhnya. Dan di selang beberapa kemudian meranjak dewasa, tidak ada masalah dan tidak ada problem.
talentanya semakin berkembang, ke sekolahnya juga semakin oke banget, karena di sekolah kan nggak sembarangan teman-teman, di international school ya. Orang-orang kalangan berduit yang banyak hartanya dan sebagainya. Mungkin sosok anak ini yang sudah kehilangan kedua orang tuanya, dia hijrah ke Jakarta karena ketemu dengan kedua orang tua angkat yang baik-baik awalnya, tidak ada masalah dan tidak ada problem. Tapi dilalanya karena Allah berkata lain, di tengah jalan beranjak di 11 tahun pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda. Nah terus juga ada adik-adiknya Thalia dan apa tuh adiknya yang kecil tuh, wah keren-keren banget. Satu kondisi kita lihat itu keluarganya harmonis, terus juga sering nge-vlog tentang kehidupan sehari-harinya. Bagaimana tidak harmonis, karena keluarga itu ya hartanya berlimpah gitu, dan banyak fasilitas yang sudah dimilikinya itu ada gitu, serba pakai, serba minta, serta serba ngucap itu udah tersedia teman-teman. Tapi lambat laun saya lihat sosok Bertrand Peto Putra Onsu ini kayaknya, kalau saya lihat ya dari karakter wajah dan raut mimik mukanya itu, dia merasa terbebani gitu, jadi beban. Yang tadinya dianggap dunia ini asik, menyenangkan, punya keluarga yang utuh, ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasinya Bertrand Peto. Dan karena dia juga udah meranjak dewasa, kayaknya dia berpikir nih bagaimana untuk menyelesaikan masalah di antara hubungan yang sudah terpisahkan antara kedua orang tua angkatnya ini, bunda dan ayahnya. Buat Bertrand Peto emang, kalau saya jadi pribadinya Bertrand Peto itu saya sama aja buah simalakama teman-teman. Karena dari dua belah pihak antara bunda dan ayahnya itu pasti kita nggak enakan gitu, mau pilih siapa gitu antara bunda atau ayahnya. Nah saya yakin hari ini pasti beban Bertrand Peto itu semakin berat, karena tantangan ini yang tadinya dia harap tidak ada, berjalan mulus dan lancar, karena Tuhan berkehendak lain ya mau nggak mau dia harus selesaikan. Dan begitu pula dia sudah masuk ke masa remaja, menginjak masa remajanya. Semoga Bertrand Peto walaupun dihadangkan dengan problem atau masalah yang memang tidak sulit buat dia, apalagi kalau kita berada di posisi seperti itu juga mungkin tidak sanggup, karena harapannya bahagia tentunya di luar ekspektasi. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang baik, jadi anak yang tangguh, yang bisa menyelesaikan persoalan terutama buat dirinya deh, jangan buat orang lain, dan nyamankan hatinya, batinnya. Dan dia selalu berperilaku baik kepada siapapun. Jadi walaupun sudah pisah kedua orang tua angkatnya, sebetulnya posisi Bertrand Peto itu harus tetap harmonis ya teman-teman ya. Walaupun dia lihat perilaku tantenya atau di circle bundanya itu orang-orang yang kurang baik, tanda kutip, karena dia tahu persis bagaimana dia bercerita ayahnya Ruben Onsu diprovokasi oleh circle bundanya ini. Buat teman-teman yang nyimak pembicaraan saya, seharusnya sebagai Bertrand Peto yang tadinya mengharapkan kebahagiaan, keutuhan rumah tangga, kira-kira ekspektasi kalian apa nih yang harus dilakukan oleh seorang Bertrand Peto? Kalau kalian mengikuti dari awal pembicaraan saya, silakan kalian komen, kalian like, kalian subscribe, dan kalian share ke banyak orang. Kita doakan semoga terbaik, jalan terbaik buat Bertrand Peto, Ruben Onsu, Tania dan Thalia. Kalau tidak ya syukur-syukur buat Sarwenda. Mudah-mudahan segala problematika kehidupan yang dialaminya cepat terselesaikan. Yang penting adalah jalan musyawarah. Jadi pakai kepala dan perasaan yang baik untuk mengarah kepada tujuan yang maslahat. Terima kasih, salam Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya guys, dengerin. Kalau lu nanya sama gue, kata orang gitu. Tapi semua orang yang nolongin gue celak. Tuh, oh iya?
Contohnya tuh ada salah satu pendeta. Ya, dia jadi di keyakinan gue kan memang ada yang namanya pendeta yang bisa mengusir kuasa gelap. Ya, itu baru mau menuju ke tempat gue. Anak kecelakaan. Mungkin itu kebetulan kan? Iya, mungkin kebetulan. Sisi positif. Gue itu orang yang selalu ngomong kebetulan. Itu sisi positif. Udah Pak, nggak usah, bantu saya doa aja, cepat sembuh buat anaknya. Hampir koma 4 hari. Gue cerita ke dia. Ya, ada salah satu orang. Gue minta tolong. Ada di Tambun nih. Oh, ada di mana? On the way ke rumah gue. Sakti katanya, sakti. Gue sih aja. Oh iya, kagak pengen ngetop, kagak pengen ini, gue sih aja. Kecelakaan. Jadi orang yang pengen nolongin ya. Jadi gue kan kesian lihat gue harus pindahin istri gue sama anak gue hampir sebulan lebih di dalam mobil untuk tidur di dalam mobil kan. Jadi sebenarnya gue nggak, itu gue cuma karena feeling-feelingan doang. Udah tidur di mobil deh. Mungkin dia senang lihat kita begini. Ya udahlah, daripada gue di dalam rumah nggak bisa tidur. Dalam mobil. Gue tinggal aja di rumah gue BSD katanya. Aman, kata si Igun. Iya Kak, makasih. Sempet terlintas apa iya ya gue numpang di rumah Igun ya, karena gue lagi renov rumah juga kan. Betul, Igun habis ngucap kayak gitu. Itu orang ya, itu manusia pasti udah blok ya. Kayak begitu-begitu, setan ini kalau nyolek-nyolek dia ada loh. Ini gitu sama Igun. Betul, hari itu Igun dibikin gelisah. Dia nggak tahu kenapa di kamarnya toh. Ya, ini kami tetap latihan. Ini rekam. Ada soal sama yang cici ngomongin yang gimana? Mendingan. Makanya pintar banget. Udah kecil Cici? Ah, kamu lagi? Mak yang mulut tidak bisa berkata-kata. Terakhir makan mie tadi. Ya kalau kayak emaknya ngapain di sini ini berkata-kata ini berbeda. Sebenarnya sekali kan? Jadi hari ini jatah aku loh. Enggak, waktu itu pas beneran pinnya juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja kan dihitung ya? Aku bolehin. Gimana? Udah terakhir tapi satu ya, terakhir ya satu ya. Kan main bolehin. Nah teman-teman, Ruben Onsu speak up lagi, dia posting lagi tentang kekecewaannya dia terhadap orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anaknya sekarang gitu. Ya gini ya, panggilan dad ke seseorang itu kan kalau bukan arahan dari orang dewasa yang ada di sekeliling anak kecil itu ada siapa tiba-tiba dad gitu. Dan seperti pernyataan Ruben Onsu kemarin juga kan di live acara TV kemarin tuh ya, ada kata apa namanya, pencitraan atau apalah gitu ya, pencitraan kalau nggak salah ya, itu bukan bahasa anak kecil loh, itu bukan bahasa anak kecil, itu bukan bahasa anak kecil. Nah, saya bacain ya captionnya dari Koko Ruben. Wow, Cici sampai izin dulu. Lalu adanya percakapan layaknya rumah tangga. Padahal mereka belum nikah ya, ini maksud Ruben. Mereka belum nikah, masih pacaran, tapi udah ada anaknya udah manggil dad ke pacarnya itu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa akan ada upaya diduga anaknya itu dihalang atau Ruben dihalang-halangi bertemu sama anaknya ya. Terus kemudian dia dengar dari live itu ada panggilan dad untuk pacar ya, status masih pacar nih terhadap seseorang laki-laki gitu ya. Menurut saya sih wajar Ruben kecewa, kesal gitu. Saya di sini hanya menyelamatkan anak saya. Thalia masih ada ayahnya. Tuh. Di sini terlihat Thalia sendiri beda. Di sini terlihat Thalia sudah beda, ya. Saya sangat mengenal anak saya. Ini bukan dia. Ini hasil dari para penghasut yang sadis. Nah,
Ya seperti saya bilang tadi di awal, kalimat yang kayak seperti itu tuh nggak mungkin tiba-tiba dia menciptakan sendiri gitu. Ingat ya, anak kecil loh, anak kecil yang belum dewasa dalam berpikir gitu. Itu kalau nggak dengar dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, saya tidak menuduh siapapun ya, tapi orang yang di sekitarnya, siapapun ya, oknum-oknum yang ada di sekitarnya, orang tua, orang dewasa yang di sekitarnya, pasti dia dengar gitu dan diikutin gitu. Saya baru melihat ini, ternyata sudah terlalu jauh mereka melibatkan anak saya dalam pekerjaan mereka. Betul, itu live jualan produk. Jangan bilang dan gunakan kalimat anaknya yang mau manggil dad. Kan ada orang dewasa gitu yang bisa mengarahkan, no, panggil uncle, no, panggil apa gitu. Karena ingat status belum menikah pun gitu loh. Aku setuju sih dengan itu, Koko Ruben. Yang dewasa lah harusnya mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Betul. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada di dalam live jualan itu. Apa nama mie? Apa nama mie-nya ini? Itu dia nanya merek mie yang mereka jual itu tuh. Saya juga nggak tahu sih. Itu merek mie apa? Ini live di aplikasi apa ya? Kalau nggak salah TikTok deh itu. Kalau nggak salah. Kok membolehkan anak di bawah umur ada? Nah, kalau untuk TikTok ya, kalau anak kecil atau anak di bawah umur sendiri tampil depan layar itu nggak bisa, itu kan ke-ban. Tapi kalau ada pendamping atau ada orang tua di sekitarnya yang terlihat di kamera, itu sih aman-aman aja. Itu setahu saya ya. Maaf, di sini saya tidak mencari pembenaran. Di sini saya hanya sebagai orang tuanya yang punya hak untuk menyelamatkan anak saya. Juga sebagai bukti untuk tidak jadi para pengikut pasangan sweet ini. Saya doakan bahagia terus. Tapi permintaan saya, jangan libatkan anak saya. Ayo berdiri di kaki sendiri. Betul itu sih. Dan urusan kami telah usai. Tapi urusan anak, kami tetap orang tuanya. Jadi jangan sibuk membahas masa lalu. Nanti akan semakin banyak orang yang membuka masa lalu idola kalian, dan itu nggak penting buat saya karena udah bukan urusan saya. Fokus tentang waktu anak dan membalikan pikiran anak saya. Saya akan terus belajar sampai saya akan terus kejar tuh. Saya akan terus kejar sampai kapanpun jika itu tentang anak. Semoga segala usaha saya dipermudah Allah. Semoga segala usaha saya Allah mudahkan. Amin. Nah, no wonder teman-teman, no wonder ada seorang Ruben Onsu kecewa, merasa wah segala macam yang dirasain dia selama berbulan-bulan gitu. Udahlah, orang-orang dewasa tuh di sekelilingnya tuh jangan, kalau menurutku tuh jangan memanfaatkan anak kecil ya. Jangan jadikan anak jadi tameng perpisahan, ditameng untuk menghasilkan sesuatu ya, untuk menghasilkan tanda kutip sesuatu itu, untuk kalian nikmati juga gitu, terutama rumah yang dinikmati oleh pacar untuk membuat konten ya, konten itu menghasilkan pundi-pundi rupiah alias komersial, dan menggunakan properti yang masih harta bersama, automatically harus izin. Jangan hanya salah sebelah pihak, tapi kedua belah pihak. Seperti itu. Dan orang-orang di sekelilingnya semua lebih sadar lah. Anak itu masih punya bapak, bapaknya masih hidup, ya. Itu hanya pacarnya, yang sekarang itu hanya pacar. Masih pacar ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu jauh. Jaga perasaan bapaknya. Dan segera pertemukan sih. Habis kopi-kopian, habis kacang-kacangan, larinya kemana? Ke jam. Maksud aku gini loh, kalau kau pengen kelihatan kaya, jangan dipaksakan gitu. Jangan sok-sokan memaksakan diri. Mending kau pakai jam-jam murahan, tapi real gitu, asli gitu. Jangan dipaksakan, please. Kayak misalnya pakai jam yang 200 ribuan, tapi asli brandnya. 1 jutaan, tapi asli. 2 jutaan, asli. 8 jutaan asli. Jangan kau paksakan harga mahal terus brandnya udah speak up. Malu.
CEO yang dramanya lagi viral di mana-mana, FYP di mana-mana. Menurut gue nih ya, Beb, biarin aja. Gue tahu kalian pada gregetan kan perihal voice overnya yang bilang dia seolah-olah ngopi di rumah dia sendiri. Udah biarin aja. Ngomong-ngomong kasihan juga ya kalau omset mereka daripada turun. Kita doain ya omsetnya segera pulih. Pada dasarnya nih ya kita mah seneng-seneng aja lihat orang lain seneng, Beb. Tapi ngomong-ngomong tuh gak dicariin tuh sama orang rumahnya. Main mulu ke rumah tetangga. Jangan-jangan jet pumpnya lagi mati. Apa tokennya belum bayar? Jadi kan kalau mau mandi-mandi tuh susah gitu. Ini juga kali, Beb, kita sekali-kali live sambil pacaran gitu. Nggak sendirian aja ngocok kartu. Kan kalau berdua enak, ada yang ngocokin kartunya mak. Nah sebenarnya sih kita nggak mau tahu juga sih ya urusan orang, Beb. Apalagi dasarnya gue ini kan orangnya nggak sebatas suka gosip, ngeri dosa, takut karma, Beb. Makanya gue kan nggak pernah mau konten yang nyinyir-nyinyir. Terus gini kan enak nge-review hidupnya orang. Enak ya mau konten ada yang makein pensil alis. Setelah kita buru-buru, Beb, mau konten mandi aja syukur. Tapi kita kalau mandi di rumah kita sendiri. Soalnya mesin jet pump kita aman, token kita juga penuh. Kalian juga tuh jangan pada suka gosip ya. Mending urus cucian loh, angkat jemuran loh. Lagi musim hujan. Jangan sampai kalian asik-asik gosip di dalam, jemuran kalian udah terbang ketiup angin entahlah kemana. Tapi kan katanya, Beb, kalau kita suka gosipin orang, suka kejadian sama diri kita sendiri, nggak apa-apa lah kalian gosip-gosip. Siapa tahu kalian bisa ketularan dapat CEO yang suka melet-melet. Kalian senyum aja. Udah pada follow belum? Pencet itu tombol follow-nya supaya jempol kalian nggak kantengan. Wih, Masya Allah, lagi viral-viralnya ini, tertrending, terhangat. Ini adalah kasusnya si Sarwenda sama Ruben Onsu ya. Sebenarnya aku nggak mau ikut-ikutan mengomentari, tapi ya semakin lama kok semakin manas, semakin menjadi apa ya, sudah menjadi persoalan publik gitu, karena semua orang jadi ikut-ikutan men-state, ikut-ikutan flexing, ikut-ikutan apa ya, ada kubu sana, kubu sini, terus bahkan ada yang sampai statementnya argumen masing-masing pada mengejudge ini itu, ya gitulah ya kalau jadi public figure ya, jadi apa-apa ya serba harus disorotin sama publik, apalagi ya gimana yang memang merekanya sendiri, itulah jadi pembelajaran kita. Jangan hati-hati saat bertindak, berkelakuan, berucap saat kalian live, karena kan ditonton sama masyarakat, apalagi seorang public figure. Dan ya gitulah, jadi semuanya sekarang menjadi konsumsi publik dan semuanya ikut-ikutan ambil keuntungan dari persoalan ini untuk supaya ikutan FYP, ikutan viral, termasuk saya ya, karena gatel nggak ikutan komen ya, nggak ikutan bahas ya. Ya yang jadi sorotan ini ya tentang anak-anaknya, yang memang aku sih kurang setuju aja gitu dengan yang terjadi sekarang ini. Memang kurang etis, kurang pantas aja lah. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Tapi maksudku yo netizen loh ya nama, tapi ya gimana ya namanya netizen, emangnya bisa, siapa yang bisa larang netizen? Netizen itu kan berbagai macam isi otaknya, berbagai macam pola pikirnya dan berbagai macam karakternya. Jadi ya kita memang nggak bisa larang-larang mereka untuk mau berargumen, mau berpendapat, mau apa aja, apalagi nih media sosial yang semuanya serba bisa aja gitu loh. Ya, kita doakan aja lah yang terbaik buat mereka.